Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kisah yang sangat dikenal dalam Alkitab, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Melalui kisah ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pelajaran yang sangat penting, bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan, jauh lebih penting daripada penampilan luar atau pencapaian rohani kita. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang yang merasa dirinya benar secara moral atau rohani. Mereka melihat orang lain sebagai lebih rendah. Orang Farisi adalah simbol kesalehan menurut standar agama waktu itu, sedangkan pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan orang berdosa. Namun justru di mata Tuhan yang dibenarkan adalah si pemungut cukai, bukan si Farisi. Mengapa? Karena kerendahan hati dan pengakuan akan dosa jauh lebih berharga di mata Allah daripada daftar panjang perbuatan baik yang disampaikan dengan sikap sombong. Mari kita refleksikan, apakah kita pernah merasa lebih rohani daripada orang lain karena pelayanan, persembahan, atau kebiasaan rohani kita? Apakah kita dengan mudah menghakimi mereka yang jatuh dalam dosa tanpa tahu perjuangan mereka? Yesus menunjukkan bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, tapi hati yang hancur dan rendah di hadapannya. Pemungut cukai tidak membela diri, ia menyadari dosanya, memohon belas kasihan. Inilah sikap yang benar ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Tidak membawa pembenaran diri, tapi mengakui bahwa hanya kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Kerendahan hati bukan kelemahan. Justru itu adalah sumber kekuatan rohani. Ketika kita rendah hati, kita terbuka untuk ditegur dan dibentuk Tuhan. Kita menjadi saluran kasih dan pengampunan bagi orang lain. Kita tidak terjebak dalam kelelahan karena berusaha terlihat sempurna di mata orang. Yesus sendiri adalah teladan kerendahan hati, sebagaimana di kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Ia adalah Tuhan, namun ia merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Jika Yesus saja rendah hati, mengapa kita merasa pantas untuk meninggikan diri? Hari ini mari kita datang kepada Tuhan seperti pemungut cukai, bukan dengan topeng rohani, bukan dengan daftar panjang perbuatan baik, tapi dengan hati yang sadar bahwa kita butuh Tuhan setiap hari. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan pengampunan dan belas kasihan. Jangan sibuk membandingkan diri dengan orang lain,
tapi pandanglah ke salib Kristus dan biarkan kasih-Nya mengubah hati kita. Apakah kita sedang menjalani hidup rohani yang otentik di hadapan Tuhan? Apakah kita berdoa seperti orang Farisi atau seperti pemungut cukai? Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk hidup dalam kerendahan hati di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain dan merasa lebih baik. Engkaulah satu-satunya kebenaran kami. Bentuklah hati kami agar selalu sadar bahwa kami butuh kasih karunia-Mu setiap hari. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih-Mu, bukan tentang pencapaian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.